Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita mau briefing seperti biasa, reminder ulang lagi kegiatan sehari-hari kita di toko ya. Nah ini untuk yang pertama, lebih teliti lagi nih saat save absen. Nah terutama nih buat yang absennya itu kadang diklikin sama temennya. Nah biasanya yang absennya itu dipencetin nih, di savein sama temennya, itu langsung ditinggal nih, entah ke belakang, entah ditinggal kemana. Nah akhirnya temennya juga lupa nge-save absennya, akhirnya invalid. Nah kalau udah kayak gitu itu nggak bisa dibenerin lagi nih kalau udah invalid, karena kalau seandainya invalid itu kan sama dengan nggak bisa, absennya kan nggak ke save. Nah itu udah ada di sharean sebelumnya, jadi sama dengan ya dianggapnya libur lah gitu. Nah makanya daripada kalian rugi ya kan nanti, nah lebih baik saat kalian lagi di save ini absennya itu ditunggu dulu aja tuh sampai benar-benar ke save. Nah kalau seandainya memang udah ke save baru ditinggal nggak apa-apa gitu. Jadi harus lebih peduli, jangan nanti malah salah-salahan, iya pak nih kemarin yang nge-save si ini soalnya gitu, saya kemarin langsung ke belakang. Nah padahal absen itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk perihal kayak meninggalkan ruangan pelayanan nih, entah itu ke toilet, ke belakang, entah itu ke warung sebelah, entah kemanapun. Nah diusahakan itu wajib izin terlebih dahulu, jangan sampai meninggalkan ruang pelayanan tuh tanpa ada yang tahu nih, misalkan keptoknya nggak tahu itu mau kemana, orang keduanya atau orang ketiganya nggak tahu. Nah itu justru saat nanti ditanyain, entah itu yang nanyain AM atau pusat, itu bingung nanti anak toko jawabnya, karena nggak tahu nih tujuan dia ke belakang tuh mau ngapain, tujuan dia keluar juga mau kemana gitu. Nah jadi harus saling menghargai nih, entah itu mau anak toko yang keluar atau keptok yang keluar, itu wajib kasih tahu nih, misalkan contoh, saya mau ke belakang dulu nih ya kak, mau ke toilet atau mau sholat dulu atau mau makan dulu gitu. Jadi biar sama-sama tahu nih, jadi jangan sampai nanti eh, nggak tahu, oh dia mau kemana lagi nih, mau ngapain lagi nih, lama banget lagi nih gitu. Jadi malah nanti justru jadi perselisihan di tokonya gitu. Nah terus untuk poin yang selanjutnya juga, saat meninggalkan ruang pelayanan atau ke belakang, entah mau makan, mau ke toilet dan lain-lain, itu maksimal 15 menit. Nah terus ketika denger nih di toko lagi rame, ada customer di depan, tahu nih lagi jaga berdua, temennya sendirian di toko, nah, itu langsung buru-buru ke depan. Jangan udah tahu lagi rame tapi kita tetap terusin nih makannya, entah itu lagi nyantai apa gimana. Nah jadi harus ada kepeduliannya nih sama sesama. Nah jangan sampai eh, nanti malah dibalas nih ntar teman tokonya, ah, udahlah gantian lu, sekarang lagi rame gue diemin nih gitu. Jadi jangan sampai nanti ada kepikiran kayak gitu gitu. Nah terus untuk poin yang selanjutnya juga nih, reminder lagi untuk penulisan di SPK itu harus benar-benar detail ya. Contoh yang sering banget komplain itu kadang CS pas penebusan, ini saya ada case-nya ya. Nah padahal case-nya itu case biasa, tapi dia bilangnya ini saya beli case 100.000, atau ini saya sebelumnya ada TG-nya ya gitu. Ternyata dia nggak pakai TG atau TG-nya retak. Nah dibilangnya ini saya TG-nya belinya 150.000 nih gitu. Atau ini ada kartunya ya, kemarin saya pas nitip di sini ada kartunya soalnya kok nggak ada sekarang gitu. Jadi penulisan di SPK itu wajib detail. Nah, jadi biar si customer ini saat penebusan kita bisa nih ngejawab, oh ternyata di SPK memang udah ditulis bu dari awal, ibu naruh barang di sini gitu. Ini kita udah tulis nih bu. Nah, entah minusnya atau intinya yang kekurangan kelengkapan di barangnya lah gitu.
Nah, terus juga untuk poin yang selanjutnya, nah ketika ada CS nih minta up target, biasanya kan kalian pasti ada nih beberapa anak toko yang masih kaku bilangnya, waduh nggak bisa pak. Ini udah mentok, udah targetnya segini. Nah, akhirnya nggak ada lagi nih bahasa-bahasa yang bikin si customer jadi tertarik. Nah, ini kalian bisa ganti nih bahasanya, itu bisa kalimatnya diganti jadi kayak ini sebenarnya kita udah tambahin nih pak atau ibu gitu. Sebenarnya sih nggak dapetnya segini nih, kalau ibu ke toko yang di cabang-cabang sebelah pasti dapetnya lebih kurang dari ini nih. Ini kita udah tambahin gitu. Nah, ini udah pokoknya biar ibu jadi langganan deh gitu. Atau karena ibu langganan, ini kita jadi tambahin nih bu segini gitu. Nah, jadi customer bisa ke distract nih bahwa dia mikirnya kalau di toko kalian ini udah paling tinggi targetnya gitu. Nah, terus juga untuk poin yang berikutnya, nah ketika ada gadai laptop atau MacBook, nah ini sering banget nih kelupaan dari anak toko, yaitu pengecekan di bagian fisiknya dulu, entah itu bagian bodi, bagian baut, dan tahun pembuatannya. Nah, kadang suka kelupaan nih, biasanya kalau udah diterima langsung dibuka MacBook atau laptopnya, dicek prosesornya. Habis dicek prosesornya, diguling-gulingin nih laptopnya nih, dilihat-lihat. Nah, padahal kalau untuk pengecekan seperti itu, jadi kita terlihat tidak profesional nih, gitu. Jadi CS menilainya tuh kayak, Niko laptop gue dibulak-balik nih. Nah, padahal kita bisa ngecek barangnya itu saat sebelum kita buka laptopnya, gitu. Jadi kita cek dulu bautnya lengkap apa enggak, terus bodinya, terus tahunnya. Nah, jika dirasa misalkan ini udah kita cek semua segala macam, kita bikin aja catatan kecil. Nah, setelah bikin catatan kecil, kita cek softwarenya dan lain-lain, baru kita tinggal compare nih sama target dapatnya berapa. Jadi nggak ada pengulangan lagi nih saat ngecek gitu. Biasanya kan diulang-ulang tuh, udah dibuka, wah belum pasti nih, balik lagi laptopnya, dibulak-balik lagi, dilihat tahunnya lagi, oh masih belum pasti nih. Nah, jadi kalian harus ada catatan khusus gitu saat pengecekan barang. Jadi agar terlihat lebih profesional nih, kayak customer, oh di sini ternyata bagus pengecekannya nih, laptopnya nggak dibulak-balik tuh. Oke, untuk poin yang selanjutnya, nah untuk penginputan data ataupun transaksi nih, nah ini diwajibkan harus fokus saat penginputan ataupun lagi transaksi penebusan atau perpanjang. Nah, jangan sampai kalian nih lagi input data sambil nonton film, atau sambil video call pacarnya, atau video call siapa lagi tuh. Nah, intinya hal-hal yang bikin kalian gak fokus dan bikin kesalahan itu kalian jangan sampai ulangin lagi gitu. Kalau kalian udah tahu, oh gara-gara ini nih gue kemarin nih jadi salah input data, ya udahlah yang ini nanti dulu deh. Jadi kalian ini harus pahamin nih minusnya di mana. Oh, kalau gue sambil main game kayaknya ini gue jadi meleset nih. Jadi yang harusnya gue tulis ini jadi ini. Nah, itu juga sama. Atau transaksi yang lebih ini lagi lah, intinya kayak tiba-tiba yang kayak kemarin tuh ada yang harusnya nggak bisa diangsur, ternyata diperpanjang sambil diangsur, akhirnya datanya jadi error gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian penting nih gitu. Captok pun juga harus kasih tahu edukasi ke anak tokonya biar nggak kejadian lagi gitu. Terus untuk poin yang selanjutnya juga tolong didengerin. Nah, ini untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan tokonya nih, dari mulai halaman depan sampai belakang. Nah, jadi jangan sampai saat customer ataupun owner lagi kunjungan itu ngelihat tokonya kotor, jorok, berantakan. Nah, itu juga akan menjadi penilaian dari customer atau owner gitu. Jadi ada customer yang dia nggak suka kalau tokonya tuh terlalu kotor,
Akhirnya dia pergi nyari tempat yang lebih nyaman lagi gitu. Nah, itu juga menjadi perhatian juga ya buat semua. Terus juga untuk poin yang selanjutnya itu saya reminder lagi ketika lagi ngecek barang CS itu wajib banget sih sambil dibarengin kayak foto 10 sisi, terus foto KTP-nya juga. Nah, terus juga tujuannya kan sebenarnya buat kalau seandainya gagal gadai kalian nggak izin sama customer nih. Biasanya ada customer yang tersinggung. Nah, saat udah gagal gadai, ternyata kalian malah Pak bentar ya Pak, saya minjem HP-nya dulu atau minjem barangnya dulu buat saya foto. Nah, itu kadang customer tersinggung akhirnya kalian nggak dapat fotonya buat di share ke gagal gadai. Nah, jadi kalian harus foto nih lagi ngecek sambil foto aja. Setelah udah dipoto, KTP-nya juga udah dipoto, terus ternyata memang itu gagal gadai, kalian tinggal share gitu. Jangan sampai nanti kalian nggak jadi share di situ, di gagal gadai kalian nggak ke share, di toko lain itu diterima, dia komplain. Nah, itu balik lagi ke toko kalian juga komplainannya gitu. Terus untuk poin yang berikutnya, nah pastiin selalu nih cek email itu di website, cek email, terus sama ini di handphonenya. Terus handphonenya juga pastiin itu resmi, bukan handphone yang inter untuk Android. Terus juga dipastiin sinyalnya terbaca normal, semua provider masuk. Terus juga boxnya juga ori, bukan box yang bikinan dari toko-toko seller biasa gitu. Nah, jadi jangan sampai terkecoh nih gitu. Atau lebih parahnya terima HPBM atau replika dengan pinjaman tinggi. Nah, itu bisa merugikan diri kalian juga gitu. Terus juga ini juga nih jarang banget saya ngelihat kalian live. Nah, jadi mulai sekarang per hari ini dari jam 4 sampai jam 5 selama 1 jam itu kalian live di TikTok gabungan ya. Jadi hostnya misalkan hari ini toko Citayam dulu, nanti besoknya hostnya toko Sukahati. Jadi ganti-gantian hostnya ya, gitu. Nah, jadi intinya setiap harinya kalian harus live dan itu di screenshot kirim ke grup bahwa kalian memang live gitu pada hari itu, gitu. Atau share linknya aja di grup ya. Pokoknya mulai dari jam 4 sampai jam 5 selama 1 jam setiap harinya. Jadi biar kalau misalkan ditanyain nantinya live apa enggak ya kalian udah pasti live gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan? Tambahan wajib ya. Mulai dari toko Citayam. Tambahannya untuk semuanya eh sering lagi upload Instagram. Jadi jangan uploadannya itu di bulan Februari. Sering-sering upload Instagram. Edit-edit karya. Jangan pakai Canva yang udah-udah. Pakai Canva kayak gitu. Facebook, biar song kayak gitu Pak udah. Oke. Terima kasih itu kayaknya tambahannya lebih ke orang ketiganya ya. Oke, oke, oke. Oke, lanjut Sukati. Ferdi Sambo. Cepet tambahan. Mau lu. Yang lu rasain apa keluhannya? Puyeng, panas. Aduh, mana? Atau ada pesan-pesan buat ngingetin yang ke yang lain biar jangan begini nih gitu. Apa ya? Ya, boleh masuk Pak.
Jangan sering-sering main sabun. Nah, gitu. Pada itu mah. Iya, PK lu. Udah pokoknya lu harus kasih ininya nih, kasih tahu nih edukasi ke yang lain. Kan udah lama nih, lu udah di sini udah 3,5 tahun. Masa iya sih nggak inian? Masa gua ambil nih kayak contoh misalnya untuk motor tolong diingetin lagi jangan sampai itu nanti motornya dicolong orang. Nah, itu udah gua ambil satu. Apa ya? Aduh bingung banget. Harus lebih gua ajarin dah. Ayo. Harus ikutin. Harus lebih Care care sama tokonya. Kalau habis makan tokonya. sama tokonya. Kalau habis makan jangan lupa cuci piringnya. Jangan taruh di tangga. Jangan taruh di tangga. Jangan Nanti kalau kepladuk cantengan. Ngomong sendiri kan? Ada ngomong dah. terus kalau Junet kagak jelas banget Junet. terus barang-barang ATK-nya dijaga kayak semacam printer, ATK printer. udah sih semuanya banyak. Terus Yang terpenting itu printer. jangan sampai nih gua ajarin nih, jangan sampai Jangan sampai saat mensealer sealer tangan kita yang kesiler karena panas. Yang terakhir nih gua ajarin. Ikutin. Asyhadu cepetan ikutin. Ya dah. Oke, thank you. Lanjut. Next. Kode lokasi 350. Gua sepret nih. Halo buat teman-teman. Nih. Ini kasus baru ya. Cara membedakan komputer sama resmi. Nah, yang kita ini kan bukan dari iPhone ya. Kalau HP Android itu pertama yang paling jelas banget dia walaupun kuatnya gede itu dia harus dimasukin kartu. Jadi kalau HP Android ya cara membedakannya bagian ini mini box ya. Tapi kalau sebelah tangan itu harus banget kita masukin nomor ini ya, nomor SIM providernya jangan Smartfren, 3, AM3, Indosat atau Telkomsel. Nah, kalau semisalkan dia emailnya keblokir di Android, khususnya di Android, itu
dia bacaannya SIM tidak diizinkan. Itu bukannya ada kesalahan di perangkat kerasnya atau di softwarenya, tapi itu emailnya keblokir. Nah, kalau udah email keblokir kayak gitu, itu tahap penyelesaiannya itu dihapus resistor di HP-nya alias harus dibongkar. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya atau ketemu HP Android Inter ya. Biasanya itu di Samsung, Xiaomi juga ada. Kalau untuk Vivo, Oppo belum ketemu sih ya. Nah gitu aja sih. Kalau untuk ngebedain caranya bedain HP Inter dari Android. Kan kalau iPhone udah ketahuan tuh dari serial numbernya LLA, PAA gitu kan. Kalau di Android dia keblokirnya itu SIM-nya tidak diizinkan. Bacaannya ya. Kayak gitu aja cukup. Terima kasih. Oke, thank you untuk tambahannya, sangat bermanfaat. Nah, kalau lupa nanti kalian nonton di YouTube aja ya. Nanti soalnya diupload di YouTube. Oke. Oke, lanjut. Kedung Halang. Ki, jangan nangis baik, Ki. Hari-hari sedih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau untuk pengecekan handphone Ya, suara kagak ada, Ki. ada. Suaranya nggak ada suaranya. Untuk pengecekan HP lebih diperhatikan karena di sini udah pernah ada yang masuk, itu ada akun kontrol orang tua, jadi nyangkut di kontrol orang tua. Di apaan, Ki? Nyangkutnya? Nggak bisa itu Pak, jadi Nyangkutnya di mana tadi itu? Itu nyangkut di mana tadi? kontrol orang tua. Oh, kontrol orang tua. Ya, akun kontrol orang Kalau yang gue dengar tadi bukannya kontrol orang tua, bukan. Lanjut. Jadi dia tuh nggak bisa di reset ya. Jadi langsung pengecekan resetnya dulu aja. Handphone kalau misalnya udah reset itu insya Allah Gue nggak aman. tahu ini ngomong apaan dia. Kayak gitu sih Pak Bali. Sebenarnya sih nggak kedengeran ya. Jadi sebenarnya sih gue nggak kedengeran, Ki, tapi gue mencoba memahami. Oke, terima kasih. Sama ini Pak, untuk HP iPhone itu lebih diperhatikan lagi, apalagi yang Inter. Kan untuk Inter itu dia ada yang garansi ZPA ya. Ya, Itu lebih diperhatikan lagi. Jangan sampai dimasukin ke garansi iBox. oh, Nah, bedanya jauh lumayan. Kayak gitu. salah Karena lihat di sini berarti ya. ada kemarin satu dari toko sebelah ada yang dimasukin ke iBox, dan untuk estimasinya jauh dari Inter ke iBox. Kayak gitu sih Pak. Ada sekilo. Ada 2 juta. Sekintal Pak. Sekinta. Iya. RT-nya apaan, anjay? Kata Kak Ica sekintal. Hah? Kata Kak Ica sekintal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Asyhadu, ayo semuanya. Asyhadu. Rapli harus asyhadu dulu nih. Jangan bawa bapak mulu lu. Lu jangan bawa bapak mulu lu. Apa-apa bawa bapak. Asyhadu, ayo ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah. Sholat habis ini ya. Salat Pak, tadi aja duha, alhamdulillah. Sehat Pak. Apaan? Sehat Pak. Sehat lah habis dikerokin. Syukron. Oke, lanjut Pondok Rajek. Kira Pak, ada ya Pak? Ya, Firda, gaskeun. Oh, cepet. Durasi nih. Semakin panjang durasinya, semakin habis memori gua. Iya Pak, tambahannya
Hanya buat semuanya, kalau ceknya kan lebih teliti lagi, soalnya sekarang banyak handphone yang cek ini tembus. Rata-rata orang kan sekarang mobile phone-nya lihatnya dari boxnya, nah kalau dia gede, ngeri banget dong. Kalau misalkan kayak gitu gimana ya Pak? Apaan tuh? Suaranya putus-putus nih soalnya. Kemarin kan di gagal gede ada tuh yang mobile phone, tapi tembus emailnya. Tetap di dev check-nya dilihat dulu. Di perangkat ketiganya. Di perangkat ketiganya nih kayak dev check, CPU-Z-nya dicek dulu tuh. Nah, kalau RAM-nya udah nggak sesuai berarti jangan gitu. Kalau dari situ tembus gitu, Cek sinyalnya. dan sinyalnya. Semua provider itu yang ada di tower itu kan provider tower ada apa tuh di tower? Di tower ada Indosat apa segala macam. Nah, itu coba cek providernya di atas tower. Ya. Siapa itu? Ada lagi nggak? Sama ini apa Pak? iPhone produk itu gimana Pak? Oh, yang kemarin. Nah, itu Ya. paling kita tanya dulu nih karena kemarin iPhone yang CHA aja itu diterima tuh sekarang. Yang garansi CHA itu diterima tapi dipotong gede gitu. Nah, nanti untuk yang produk coba kita tanyain dulu. Biasanya sih tanyanya sama yang anak penjualan ya. Gitu. Kira-kira ini laku nggak? Kalau misalkan laku, oke lah kita gas. Kalau laku mah. Berarti itu aja kan? Ya, nanti diinfokan kembali. Itu. Oke, siap. Oke, ada lagi nggak tambahan sebelum kita tutup? Rapli, coba Rapli, par gue dikit. Ayo, Be. Terus saya lagi meriang. Meriang Celana saya sobek. Danisa dan Ada kata Nisa celana saya robek hari ini Pak. Apa? Danisa. Ya? Kayaknya Rapli gue mau tuker sama Surya aja deh. Tukar Surya aja dulu ya. Benefitnya sama saya banyak. Tukar Surya sebungkus. Surya. Yaudah. Pak, ini kemarin Ini saya kan ke Cager sama Perdi. ya. Perdi nanya-nanya soal apa? Soal apa? Soal nanya-nanya jadi kayak Oh, tutorialnya. ya dia mau kata mau nyobain jadi Gampang. Pertama, ingat yang pertama nih. Motor gua standar 2. Siapin selang, sabun. Nah, itu tahu itu. Setim, udah. Itu gampang banget udah. Apa mau tuker sama Surya? Surya mau nggak? kamu ini. Jadi kalau mau jadi Captok tutorialnya gitu, fair, gampang. Gampang. Gitu. Rapli pokoknya kita tukar aja dan Nisa ya. Ya udah oke, kita screenshot dulu, screenshot. Tar lu.